Dikenal sebagai sosok dermawan yang selalu siap membantu orang lain, Baim Wong kini terjebak dalam isu yang cukup kontroversial, yakni tudingan bahwa ia pelit terhadap keluarganya sendiri. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan kemarin, Baim merasa perlu angkat bicara untuk menjernihkan situasi yang kian memanas. Dengan wajah yang penuh keheranan, Baim menyatakan jika dirinya dibuat bingung atas tudingan Paula yang mengatakan bahwa dirinya pelit. Menurutnya, selama ini ia telah berusaha memberikan nafkah yang tidak hanya mencukupi tetapi juga melimpah. Bahkan, Baim merasa bahwa bantuan yang ia berikan tidak hanya berhenti pada Paula. Ia menjelaskan bahwa dirinya juga aktif mendukung adik-adik Paula menggunakan keuntungan yang ia peroleh dari saluran YouTube-nya. Saya jujur, selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang. Itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung. Saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya itu ada di saya. Adiknya kita pekerjakan di sini. Adiknya satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Bukan saya. Saya lebih kayak mengidekan, ayo buat YouTube. Orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Hanya begini kata orang begitu. Ya. Nyata saya bukti ya. Rumah saya nomor rumahnya tetangga saya. Ya, tidak ada itu. Ya, di sana juga Tanah Kusir sering juga ketemu di sana bagi-bagi sembako dia makanan orang-orang. Jadi menurut saya gosip itu nggak ada. Kita tetangga sini orang kampung sini, ya maksudnya ya dia nggak pernah merhatiin gitu. Kalau dia merasa dia orang mampu, orang kaya ya musliman buka puasa kan ajak bareng gitu. Namanya orang kita nggak punya situ kan, kita juga buka warung nggak ada modalnya apa-apa, kita nggak mau ngutang, cuman maksudnya ya diperhatiin lah gitu. Kalau dia merasa orang dia mampu gitu, kita nggak mau banyak komen gitu. Kalau kita kan situ orang kampungan ya pengen disapa lah gitu, ada kelebihan apa-apa gitu, misalnya dia ada rezeki banyak kan kasih lah kak. Orang warga itu kan orang cuma kontrakan 1,5 juta, 1 bulan 1 juta. Saya jual gado-gado udah berapa bulan, udah 8 bulan nggak pernah disapa, nggak pernah diingetin. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuman tambah kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus dan tambah sampai yang nggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya. Saya itu mau menyelesaikan secara baik-baik. Harta gono gini itu ada sebelum kita perceraian. Saya juga menanyakan buat apa membicarakan harta gono gini kan kita belum cerai. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, maaf. Jadi kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Di sisi lain, beredar video yang cukup mengejutkan mengenai Paula Verhoeven, di mana ia terlihat sering membanding-bandingkan suaminya Baim Wong dengan Raffi Ahmad. Dalam video tersebut, Paula mengungkapkan kekesalannya terkait perbedaan perlakuan yang ia terima sebagai seorang istri. Ia merasa bahwa hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik, terutama jika dibandingkan dengan Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad, yang tampak selalu mendapatkan perhatian dan fasilitas yang layak.
Banyak netizen yang menyaksikan video ini merasa terbelah. Di satu sisi, mereka memahami perasaan Paula yang ingin diperlakukan lebih istimewa. Sementara di sisi lain, mereka mengingat betapa Baim juga berusaha memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami. Dalam video tersebut, Paula menyampaikan harapannya agar Baim bisa lebih memperhatikan kebutuhannya dan memberi dukungan yang lebih maksimal. Kalau perawatan gitu pakai duit sendiri apa minta suami? Kalau Gigi mah nggak usah ditanya, dikasih kartu kredit sama suaminya bisa dipakai kan? Iya kan? Kayaknya aku butuh pertolongan Gigi untuk lebih menginfluence suami aku. Dia nggak pelit tapi lagi beradaptasi ya. Kayak kemarin kan gue pernah nih ya Gigi. Gara-gara kita syuting itu kan sebenarnya jarang tuh yang namanya pakai alis, pakai bulu mata gitu. Dan tiba-tiba waktu itu ke kantor, pakailah datengan semua. Tiba-tiba si Baim marah-marah. Ini apaan kok kayak Shinchan katanya gitu. Ingat nggak yang lo bilang nanya kok bagus banget sih Pol alis lo kok pengen tanya yang di henna itu. Terus saya bilang jadi tuh dia tuh kayaknya nggak demen tuh. Dia bilang kenapa sih orang ini temporary kok gini. Ya kan aku nggak pernah komplain kan sama kamu gitu lebay. Oh dia nggak mau lu dandan. Kita kan jadi nggak percaya diri kan biar bangun kan biar cantik gitu loh tetap gitu. Jadi dia nggak suka kalau pakai bulu mata gini? Iya. Masa? Iya. Katanya apa? Aneh. Aneh katanya bilang aja gitu. Kalau si Rafif nggak gitu-gitu. Nggak pernah protes, nggak bodo amat, kecuali ya kalau misalnya suka gue iseng-isengin, boleh nggak aku ini operasi gitu. Kalau dia marah bener dia nggak mau gitu. Tapi kalau misalnya cuman kayak gitu-gitu doang sih nggak apa-apa gitu. Apa itu nggak pernah mempermasalahkan itu? Makanya itu kan bandel aku dikit yang kayak gitu-gitu doang ke cewek-cewek paling. Tapi kalau aku dipermasalahkan sama Paula gitu ya. Iya. Suruh Paula belajar. Cuekin. Coba kamu belajar sama Rafif. Mau Iya belajar dong. dia mah. Jangan suka dibanding-bandingin. Mau belajar Suka sama nggak dia. dibanding-bandingin ya nggak? Nah aku serius emang. Kamu suka banding-banding aku sama Gigi, kamu bisa banding-banding. Nah, lo serius kayaknya. Ojo dibanding ke. Nah, saya langsung lipir di sini. Ketika kita membandingkan pasangan kita dengan orang lain gitu ya, seakan-akan kita tidak puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, dan padahal orang tersebut adalah orang yang sebenarnya kita pilih gitu. Sehingga seakan-akan kita seperti menertawakan diri kita sendiri dan kurang mensyukuri dengan apa yang sebetulnya sudah menjadi pilihan kita. Kita mempermalukan diri kita sendiri dengan orang-orang yang menonton gitu ya, atau yang melihat kondisi itu. Yang ketiga, sebetulnya kita sudah berhasil mengecewakan perasaan orang yang sangat kita cintai dan yang kita pilih untuk bersama dengan diri kita selamanya.